Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita buka ta'lim kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihi adh-dhahirati wal batinati qadima wa haditha. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhina saru fi nusrati dinihi sayran hafifa wa ala atba'ihim alladhina warithu ilmahum al-ulama warasatul anbiya akrim bihim warithahu wa mawrufa. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain. Kita bersyukur kehadirat Allah. Allah hadirkan kita di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bersyukuri nikmat sehat dengan terus beribadah kepadanya. Kita bersyukur kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat menunaikan rakaatayil fajri, yang 2 rakaat fajar itu afdalu minad dunya wa ma fiha, lebih utama daripada dunia dan seisinya. Dan selamat pada kita semua yang berkesempatan menikmati jamuan qiyamul lail. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan seluruh ibadah kita ibadah yang diterima sebagai bagian dari amal soleh kita untuk bekal kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kita akan melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kita sudah memasuki babul wudu, bab tentang wudu. Kita sudah membahas bagaimana cara wudhu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Maidah ayat 6, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberitahukan kepada kita bagaimana cara berwudhu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati, idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ada 4 anggota badan kita yang wajib, yang merupakan bagian dari rukun wudu, yaitu faghsilu wujuhakum, muka kita dibasuh, kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, 2 tangan sampai siku, yang ketiga wamsahu bi ru'usikum, diusap kepalanya, diusap kepala, dan wa arjulakum, dan kaki, ilal ka'bain, sampai mata kaki. Dalam Al-Quran Al-Maidah tidak disebutkan 3 kali, apa 5 kali, apa berapa kali. Paling tidak berarti 1 kali. Dalam sebuah hadis muttafaqun alaih an Humran, beliau bercerita tentang Utsman berwudu, yang kemudian beliau mengklaim bahwa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hadza. Beliau mengklaim bahwa saya melihat
Ra'aitu, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a, berwudu, nahwa wudu'i hadza, seperti wudu saya ini. Bagaimana wudunya Utsman? Faghsala kaffaihi salasa marratin, mencuci dua telapak tangan 3 kali, kemudian summa taman mabo, kemudian berkumur-kumur, wastan syako, dan menaikkan air ke hidung, wastan faro, kemudian menghembuskannya. Summa ghosala, baru kemudian mencuci, membasuh, ghosala wajhahu, kemudian membasuh mukanya. Disebut lagi salah samarrotin, 3 kali. 3 kali cuci tangan, disebut kemudian kumur-kumur, wastan syaqqa, wastan saro, tidak disebut 3 kali, ya, tidak disebut 3 kali. Baru kemudian summa ghasala wajhahu, rata mukanya 3 kali, salah samarratin. Summa ghasala yadahul yumna, kemudian membasuh 2 tangan yang kanan, ilal mirfaq, sampai siku, salah samarratin 3 kali. Summa yusra, kemudian yang kiri demikian juga, misal dzalik. Summa masaha biroksihi, kemudian mengusap kepalanya, tidak disebut 2 kali. Summa ghasala rijlahul yumna ilal ka'bain, kemudian membasuh kaki yang kanan ilal ka'bain, sampai mata kaki, disebut salah samarratin 3 kali. Summa yusra, setelah kanan selesai 3 kali, baru kemudian kiri 3 kali. Bismillah. Summa qala, kemudian beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hadza. Nah, kita sedang bercermin bagaimana kita berwudu, kemudian ada figur yang dijadikan contoh. Ada contoh di dalam hadis ini bagaimana wudu yang sebenarnya. Baik, ikhwatul iman rahimakumullah, kita akan lanjutkan. Kemarin wa an Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Zaid, termasuk sahabat Ansar, disebut taqaddama annahul Mazaniyil al-Ansariyyi. Qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena adalah Nabi yukhallilu, menyelat-nyelati, lihyatahu, janggutnya, diselat-selati janggutnya, fil wudu, di dalam wudu, diselat-selati janggutnya di dalam membasuh muka. Di dalam membasuh muka ada Rasul menyelipkan gerakan untuk menyelat-nyelati jenggot, ya, menyelat-nyelati jenggot. Kalau jenggotnya pendek kayak begini mah ya nggak usah, apalagi yang nggak ada jenggotnya, apa yang diselat-selati. Jadi ini karena ada jenggotnya, ada janggutnya, maka diselat-selati janggutnya, maksudnya diseruk-seruk, masukin air gitu, ya, masukin air. Kalau janggut posisinya ada di atas, tinggal ngucurin, tapi tidak disebut janggut karena adanya di bawah. Kalau di atas kan bukan janggut namanya. Nah, janggut ini yang ada bagian dari wajah kita, ini ada janggut, diselat-selati janggutnya. Wa an Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, dan dari Abdullah bin Zaid qala, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari an Utsman, ya, udiya bisulusai muddin faja'ala yadluku diraihi. Kemarin sudah kita bahas
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam utia didatangkan bisulusai muddin 2/3 mud, ya 2/3 mud. Ini sok faja'ala yadluku dira'aihi, kemudian Nabi menggosok-gosokkan dira'aihi 2 lengannya, ya digosok-gosokkan 2 lengannya. Kalau kita airnya banyak jadi dikucurin, tapi jangan lupa tetap diratakan dengan tangan kita, tidak sekedar tangannya yang menyetorkan ke air. Wa anhu, dan darinya dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, sesungguhnya Abdullah bin Zaid ra'a, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li udhunaihi, mengambil air, maksudnya li udhunaihi, untuk 2 telinganya. Ya'khudhu apa? Ma'an, air. Jadi mengambil air untuk membasuh 2 telinga. Ghairul ma'il ladzi akhadhahu li ra'sihi, bukan air alladzi akhadhahu li ra'sihi, yang digunakan untuk kepalanya. Kemarin sudah kita bahas, ada Utsman menyebut ketika berwudu mengusap kepala, balik lagi langsung ke telinga. Pada hadis ini yang menjadi dalil bahwa Nabi juga pernah mengusap telinga itu dengan air tersendiri. Jadi kepala dulu, ambil air lagi untuk telinga. Jadi boleh kepala dulu, ambil air lagi, baru telinga. Atau air sekali usap untuk kepala, langsung telinga. Ya, langsung telinga. Silakan saja ya. Mau yang kepala langsung telinga, mau kepala air sendiri, telinga air sendiri, dipersilakan. Dan untuk mengusap telinga tidak disebutkan kanan dulu apa kiri dulu. Berarti bareng-bareng. Ya, berarti bareng-bareng. Artinya bersama-sama 2 telinga itu diusap oleh kita dengan menggunakan 2 tangan kanan dan tangan kiri. Ya, atau airnya sendiri dengan 2 tangannya, bukan kanannya dulu kemudian kirinya setelah kanan. Langsung disebut bahwa menggunakan air untuk mengusap 2 telinganya. Li'udhunaihi, langsung untuk 2 telinganya. Akhrajahul Baihaqi, dikeluarkan dia oleh Al-Baihaqi, wa huwa, adalah hadis itu inda Muslim, di sisi Muslim, min hadzal wajhi bilafzi wa masaha bi ra'sihi bima'in ghairi fadli yadayhi. Di dalam hadis Muslim, di sisi Muslim, hadis ini disebutkan dan mengusap kepala bima'in, dengan air, ghair fadli yadayhi. Ghairi fadli yadayhi, bukan sisa dari 2 tangannya. Di dalam hadis Muslim disebutkan kepalanya menggunakan air yang bukan sisa dari kedua tangannya. Nah, kalau di atas sedang menjelaskan tentang telinga bukan air sisa dari mengusap kepala, tetapi air menggunakan air tersendiri. Dipersilakan. Nah, kemarin sudah kita bahas, yang di bulan yang lalu sudah kita bahas bagaimana mengusap kepala langsung telinga tanpa air tersendiri. Di hadis ini airnya sendiri. Ya, paham ya, jadi tidak ada masalah. Ya, mungkin kemarin, waduh, cerminnya beda nih. Saya kepala sendiri, telinga sendiri. Nah, ada hadisnya. Jadi ada dalilnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala,
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min asaril wudu. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Muttafaqun alaih wal lafdhu li Muslim. Ini bagaimana untuk mengusap muka dan mengusap kedua tangan. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu, semoga Allah meridhai anhu atas Abi Hurairah. Qala, berkata Abi Hurairah, sami'tu, saya mendengar kepada siapa? Fa'ilnya Rasul, maf'ulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, inna ummati, sesungguhnya umat saya, ya'tuna, akan datang umat saya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ghurran muhajjalin, cemerlang muka dan dua tangannya, min asaris sujud, dari bekas min asaril wudu, dari bekas wudu. Muka dan tangannya bersinar karena bekas wudu. Faman istata'a minkum, maka siapa yang mampu, faman, maka siapa istata'a yang mampu, minkum, di antara kalian, ayyutila ghurratahu, untuk melebarkan cemerlangnya, falyaf'al, maka lakukanlah. Muttafaqun alaih wal lafdhu li Muslim. Artinya jangan terlalu irit untuk membasuh muka dan tangan. Sehingga Rasulullah SAW pernah menegur ketika ada salah seorang sahabat wudu, di sikunya masih kering, disuruh balik lagi. Nah, oleh karena itu kita, agar nanti di hari kiamat itu cemerlang muka dan tangannya, dan cemerlang muka dan tangannya artinya kita bisa diidentifikasi, kita bisa dikenali oleh Rasulullah bahwa kita adalah ahli sholat, kita ahli wudhu, itu dari muka dan tangannya yang bersinar. Dalam sebuah hadis di kitab Muslim disebutkan, ketika kita nanti berbondong-bondong ke Nabi Adam untuk minta syafaat, Nabi Adam tidak siap, datang lagi kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi, sampai kemudian Nabiullah Isa menunjukkan, datang saja kepada Nabi Muhammad SAW, lalu datang kepada baginda Nabi, Nabi menyiapkan diri dan mohon izin kepada Allah untuk memberikan syafaat. Lalu Nabi memberikan syafaat. Antara lain pada saat Nabi mengambil kita umatnya yang diberi syafaat yang sudah ada di dalam neraka, itu kita dikenali dari muka dan tangannya yang tidak kebakar api neraka. Mukanya tidak kebakar api neraka, yang lain gosong, yang lain hitam-hitam, tapi muka dan tangannya dikenali. Kenapa? Karena tidak terbakar, ada bekas wudhu. Rasul, ini umat saya, bekas wudhunya jelas. Kemudian diambil oleh Rasulullah, diberi syafaat, ditolong untuk diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Makanya supaya lebih cemerlang, Rasulullah SAW menyebutkan, silakan yang mampu untuk melebihkan membasuh mukanya, mungkin sampai lebar sekali, sampai telinganya gitu. Tapi udah telinganya begini, tangannya jangan kemudian lupa dibasuh. Tangannya juga begitu, sampai basah. Tangannya digulung sampai basah. Tangannya, bukan tangannya digulung, bajunya ya, lengan baju digulung sampai basah. Dipastikan sampai siku, lebih dari siku, supaya cemerlangnya lebih, bukan sekedar sampai siku saja. Jadi disebutkan seperti itu. Kalau ada yang mau, famanistaqa'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Muttafaqun alaih.
Jadi ketika basuh tangan, sempurnakan sampai kemudian basah semua, minimal melebihi standar dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ana Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu semoga meridhai Allah anha atas Aisyah, qalat berkata Aisyah, karena adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yujibu tayammunu fi tanahulihi wa tarajjulihi wa tawurihi wa fi sya'nihi kullihi, muttafaqun alaih. Karena adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yujibu, memulai suka at-tayammunu, untuk memulai dari yang kanan, fi tanahulihi, di dalam memakai kaos kaki, kasut, wa tarajjulihi, memulai yang kanan berkasut, wa tarajjulihi, dan waktu nyisir, wa tahurihi, dan bersuci, wa fi sya'nihi kullihi, dan di dalam semua urusannya yang ada kanan kirinya, Rasul memulai dari yang kanan. Dalil ini juga dipakai oleh kita sebagian untuk membasuh telinga yang kanan dulu 3 kali, baru kemudian yang kiri 3 kali. Kalau yang 3 kali, yang sekali yang kanan dulu, yang kiri dulu. Dari dalil ini karena ada disebutkan muttafaqun alaih wa fi sya'nihi kullihi, semuanya termasuk nyisir, ya termasuk nyisir. Jadi Rasulullah itu kalau nyisir kanan dulu, kanan, baru kemudian kiri dulu, baru kemudian kirinya. Minum tangan kanan, masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri, makan tangan kanan, membeli bersedekah tangan kanan. Mulailah dengan tangan kanan, ya mulailah dengan tangan kanan. Bahkan ketika kita mau memulai, ada 2 orang yang mau mulai dulu. Siapa? Yang kanan dulu. Ya yang kanan dulu. Yang jadi masalah kemudian bentuknya lingkaran yang gak ada kanan, gak ada kirinya. Semua ada kanan, yang kanan ada, yang kiri ada. Jadi memulainya yang mana? Ya memulainya yang mana? Yang sebelah kanannya. Oh kata saya sebelah kanannya berarti dia. Kata dia sebelah kanannya berarti dia. Gak ada selesainya. Nanti gak ada selesainya. Siapa yang memulai? Yang memulai misalnya dimulai dari yang saya, dan berarti kemudian sini, kemudian sini, kemudian sini gitu. Kalau mulai, misalnya kan suka ada itu bacaan Barzanji kan, al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaih wa selesai adirillahumma. Terus ini jangan kanannya, sunnahnya kiri, terus putar. Kalau jam ke kanan, ke kanan. Kalau tawaf ke kiri, ya kalau tawaf ke kiri. Jadi ini dalam konteks ini adalah segala sesuatu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memulainya dari kanan apabila ada kanan dan kiri. Kalau muka kan cuma satu, gak ada yang kanan, gak ada yang kiri, maka langsung. Ya. Ketika airnya sedikit lalu mengatakan muka ini ada 2 sisi, sisi kanan, sisi kiri. Kalau kita mengatakan muka ini ada sisi kanan, sisi kiri, airnya sedikit, ya yang kanan dulu, baru kemudian yang kiri belakangannya. Mulai dari yang kanan kemudian yang kiri. Demikian pula ketika kita tayammum, yang gerak tangan kiri dulu untuk tangan kanan, baru kemudian tangan kanan untuk tangan kiri. Jadi yang kanan dulu baru kiri. Segala sesuatunya seperti itu, termasuk
Wa fi sya'nihi kulli, semua urusannya. Adalah wa tarajjulihi, ada wa tahurihi, begitu. Mulailah dari yang kanan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'tum, ketika kalian memulai wudu, ketika kalian berwudu, fabda'u, maka mulailah kalian semua bima yaminikum, dengan bagian kanan kalian. Yang ada kanan kirinya, mulailah dengan bagian kanan kalian. Artinya ketika kita berwudu kanan dulu, ada ilmunya, tahu pahala. Karena tahu ilmunya. Oh, saya mau keluar masjid, kaki kiri dulu, keluar kaki kiri. Permasalahannya bapak-bapak, tak kaki kiri keluar, jangan buru-buru masuk ke dalam sendal. Kenapa? Sunnahnya pakai sendal kanan dulu, keluarnya kaki kiri, injak punggung sendal, kaki kanan masuk ke sendal, kaki kiri baru masuk ke sendal. Permasalahannya kemudian melangkah, harus ilmunya ilmu syariat. Ketika melangkah, kanan dulu apa kiri dulu? Kanan dulu baru kiri. Saya kalau di sekolah ingetin guru pramuka, guru pramuka, kalau latihan baris berbaris, ya baris berbaris, melangkah kaki kanan dulu apa kiri dulu? Kalau baris berbaris kiri dulu, maju, jalan, pasti kiri dulu. Kalau kepengen nyunah, kanan dulu. Apa kalau kanan dulu kecengklek? Enggak juga, karena memang pendidikan Mas Bodenbolo kan begitu. Bodenbolo orang iman kan bukan. Orang pramuka Bodenbolo di mana? Katanya yang mendirikan pramuka, lah Bodenbolo kan bukan orang masjid. Kalau orang masjid pasti kanan dulu. Jadi maju, jalan. Tangannya yang kanan, kakinya, tangannya yang kiri, kakinya kanan. Jalannya nanti biasa. Cuma kemudian, jangan kemudian kaki kanan, tangan, kaki kiri, tangan. Wah, ini tak jentul loloba, ramati orang ubah. Ya, emang harus begitu. Ya harus begitu. Kita cuma sayang, kita emang diajari kaki kiri dulu dari dulunya. Padahal secara syariat, ya alhamdulillahnya kita di masjid udah diajarinya bukan oleh Bodenbolo. Kalau di masjid, masuk masjid jangan lupa kanan dulu. Ya, keluar dari sendal, kiri dulu. Kiri keluar, kanan keluar langsung, baru kiri gitu. Jangan kiri langsung. Kalau kiri langsung, satu nggak sesuai syariat. Yang kedua, kaki kanan pasti akan melempar sendal. Kaki kanannya. Tapi kalau kaki kiri lepas, berat, sendalnya keinjak, kaki kanan lepas akan di situ juga. Sendalnya rapi, berat, baru masuk bismillahirrahmanirrahim. Kaki kanan, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Baru kaki kiri masuk, silakan. Gitu. Jadi memang diajarinya seperti itu. Tapi kalau di sekolahan ya para guru pramuka atau guru upacara apa namanya, ya jalannya begitu. Kaki kanan dulu gitu. Wa Nabi Hurairah wa anil Mughirah bin Syu'bah, dan dari Mughirah bin Syu'bah, Al-Mughirah bin Syu'bah bin Mas'ud, ya, bin Mu'adab al-Thaqifi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a, berwudu, famasaha binasiyatihi wa 'alal imamati wal khuffaini, akhrajahu Muslim. Ini sahih. Ya sahih. Jadi kita luas pandangannya. Tadi udah bicara wudhu, urutannya kita udah paham. Nah ini
bagaimana ada rubo rampingnya, ada bunga-bunganya yang kita sering melihat kok nyeleneh, kok aneh dan seterusnya. Anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tawaddo'a berwudu, famasaha lalu mengusap binasiyatihi ubun-ubunnya, wa 'alal imamati di atas sorbannya, wa 'alal imamah di atas imamah sorban, wal khufaini dan dua sarung kakinya. Pakai sorban, udel-udel, kalau kita kan nggak ada. Ketika kepala mengusap kepala, beliau di atas sorbannya diusap. Atau misalnya ibu-ibu yang pakai jilbab rapat banget gitu, rapat banget, kok ada yang orang butuh nggak buka jilbab gitu, misalnya di stasiun atau di tempat umum, jilbabnya itu udah berkecak pakai peniti, buka taruhnya di mana? Udah begitu buka, dia juga ketakutan. Kalau ibu-ibu udah tahu syariat, dia ketakutan. Rambutnya akan dilihat oleh laki-laki lain yang bukan suaminya. Dia jaga betul. Ada mereka berbagai cara. Ada yang caranya tetap terikat untuk seperti biasa sampai bersusah-susah masukin ke sela-sela mukena, jilbab, hijab. Kemudian ke kepalanya dia masukkan tangannya ke air, kemudian usapkan tangannya di atas hijabnya, jilbabnya. Ada yang kemudian dikedorin dikit, lalu dia masukkan tangannya di balik hijabnya. Tapi kalau contoh Rasul mengusap ubun-ubunnya atau di atas imamahnya, di atas sorbannya. Ya kalau kita gampang belak, santel. Nah, bagi yang pakai sorban, pakai imamah, pakai udel-udel gini, yang susah itu naruhnya juga susah, bikinnya kan lama itu Pak. Oh lama banget, belum udah keburu komat misalnya. Nah ini wal khufaini dan dua sarung kakinya, kaos kakinya, sepatunya. Ini bagi orang-orang dalam kajian fikih itu, bagi kita yang punya wudu. Udah mulai pakai imamahnya, kita udah wudu lengkap, udah wudu secara lengkap, kepalanya udah secara lengkap, normalnya biasa, seperti biasa, kaki juga seperti itu. Kemudian dalam keadaan punya wudu, pakai pakaian rapi, pakai imamah, pakai ya kalau sepatu kita yang lepasnya gampang, bisa dibayangkan Pak Polisi, Pak TNI, ketika ditanya kok nggak sholat sih? Aduh, saya kalau sholat ribet, bukan main kalau wudu, lepas sepatunya kan, sepatunya sampai lutut itu, sepatunya sampai lutut. Mending kalau sampai lutut itu bukannya gampang, bukannya susah. Akhirnya, nah kalau sudah dalam keadaan wudu kemudian pakai sepatu seperti itu, mungkin di jalan sekedar ada batal wudu, mungkin kentut, buang angin atau batal yang lain. Kemudian dia mau berwudu lagi, silakan dia wudu. Yang tadi ada imamahnya cukup diusap, sepatu juga cukup diusap seperti itu. Bagi kita yang terbiasa untuk menjaga wudu, sehingga kita tidak ada alasan kemudian kita bagaimana jaga wudu, sulit banget kalau di kantor bentar-bentar kentut, bentar-bentar kentut, bentar-bentar wudu. Ya begitu gitu, nggak perlu repot-repot, tinggal usap atas bagian atas sepatunya, bukan bagian bawahnya. Secara akal kan yang kotor di bawah, yang diusap yang di atas. Memang Rasul nyontoinnya begitu. Ya, wa'ala di atas ala imamah sorbannya, wal khufain dan di atas dua kaos kakinya. Akhrajahu Muslim. Wa an Jabir radhiyallahu anhu fi sifati hajjin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ibda'u bima bada'a Allahu bihi. Ini yang kemudian oleh kita disebut dengan kalau wudu tertib. Wudu itu selain tertib juga terus menerus Pak. Wudu itu syaratnya selain tertib terus menerus. Jangan entar.
Di rumah buka dulu sama tangan, ntar di mesin kakinya. Ya, jadi terus menerus. Selain tertib itu artinya berurutan, mulai dari apa. Jangan kemudian karena yang panas itu kepala dulu. Enggak, tapi tertib. Kalau mau cuci tangan, ya cuci tangan dulu, kemudian kumur-kumur, kemudian menghisap air ke hidung, kemudian ceburkan, kemudian muka, kemudian tangan kanan, lalu tangan kiri, kemudian kepala, kemudian telinga, kaki kanan, kemudian kaki kiri. Ini tertib. Urut. Bukan kaki dulu semau kita gitu, ya semau kita. Atau sesuai dengan kondisinya, bukan, tapi harus tertib. Tapi selain tertib juga, ya saat itu juga tidak boleh kemudian nyicil, ya nyicil. Jangan kemudian nyicil. Saya tadi wudhu di rumah udah muka sama kepala ya, di kantor kakinya, nggak boleh. Jadi ya di kantor ya mulai lagi dari awal. Ya, bima bada Allahu bihi. Ibda'u, mulailah dengan apa-apa yang Allah telah memulai. Akhrajahu Nasa'i hakala bil amri wa huwa inda Muslim bil khair. Wa anhu, dan darinya Allah berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tawadda'a adarul ma'a ala mirfaqaihi. Akhrajahu Daraqutni bi isnadin dhaif, sanadnya dhaif. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu, adarul ma, mengedarkan air ala mirfaqaihi, di atas dua sikutnya diedarkan airnya. Akhrajahu Daraqutni, dikeluarkan oleh Daraqutni bi isnadin dhaifin, dengan sanad yang dhaif. Maksudnya dalam berwudu disebutkan anhu itu oleh Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengedarkan air di atas sikutnya, mengedarkan air. Ini hadis ini dhaif, tetapi di hadis sahih di atas yang sudah kita bahas memang bukan bicara masalah diedarkan, tetapi semua tangan dari ujung jari tangan kanan kita atau tangan kiri kita terus sampai siku tanpa ada yang tersisa. Kalau airnya sedikit memang ya harus diedarkan. Airnya sedikit harus diedarkan. Kalau airnya banyak seperti di kita berlimpah, mungkin bukan airnya yang diedarkan, tangannya yang muter. Kalau dikhawatirkan ada yang tidak kena, ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah bi isnadin dhaifin. Karena sanadnya dhaif, sebagian menyebut ini bagian dari sunnah. Tetapi sebagian ulama menyebut baca bismillah ketika wudu ini termasuk bagian dari rukun. Ada yang menyebut, kita Imam Syafi'i berpendapat bahwa mengucapkan bismillah itu bagian dari sunnah. Bismillah itu segala sesuatu yang baik mulailah dengan bismillah. Di sini disebut Rasulullah SAW bersabda, la wudu'a, maksudnya tidak sah wudu liman, bagi orang lam yadhkur ismallah, tidak membaca, tidak menyebut nama Allah atau tidak membaca bismillah. Jadi gimana? Ya lebih amannya bismillahirrahmanirrahim. Paling pendek bismillah. Jangan dipendekin lagi bismi, jangan. Karena nama Allah bismillah. Lengkap bismillahirrahmanirrahim. Baru kemudian mulailah berwudu. Tidak. Kita ambil pendapat sebagian besar ulama di kita di Indonesia, karena mazhabnya Imam Syafi'i, bismillah bagian dari sunnah, sehingga mengucapkan bismillah berpahala, tidak mengucapkan tidak mengapa, tapi pastikan niat wudu. Niatnya bukan nawaitul wudu'a. Kalau nawaitul wudu'a namanya talafuznya, lafaznya.
tapi nawaitul wudu alirafil hadasil asghar, mulutnya ngomong, jangan lupa ininya ngomong kalau saya wudu gitu. Kan BO juga kalau dilatih bisa. Nawaitul wudu alirafil hadasil, bisa aja BO. Tapi BO kan artinya gak ngomong kalau dia wudu. Kalau kita artinya ngomong wudu. Intinya di hati kita saya berwudu. Karena ada orang yang kayak wudu tapi ternyata nggak masuk ke masjid, malah keluar lagi karena cuma pengen basahin muka karena panas. Karena nawaitunya bukan wudu. Walid Tirmidzi an Sa'id bin Zaid wa Abi Sa'id nahu wa qala Ahmad la yasbutu fihi syai'un. Tidak sah, disebutkan wa qala Ahmad, dan berkata Ahmad la yasbutu, tidak sah fihi dalamnya, maksudnya wudunya tidak menjadi sah kalau tidak membaca bismillah menurut Imam Ahmad. Wa antara hadis Musarrif an abi an jaddihi, dari bapaknya, dari kakeknya, qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madmadati wal istinsyaq. Ada, kemarin sudah kita bahas, Ali ketika berwudu kumur-kumur dan mengisap air ke hidung satu kaupan, sebagian untuk mulut kumur-kumur, sebagian masuk ke hidung kemudian disemburkan. Di sini Talha bin Musarrif an Abi an Jaddihi mengatakan, saya melihat Rasulullah SAW yafsilu bainal madmadati wal istinsyaq, memisahkan kumur-kumur dan menaikkan air ke hidung. Jadi dipisahkan. Wa an Ali, dan dari Ali fi sifatil wudu, summa tamadmada wastansyara salasan. Kemudian Nabi berkumur-kumur dan menaikkan air ke hidung 3 kali, satu paket. Kumur-kumur dan naikin air ke hidung satu paket, salasan 3 kali. Yumadmidu wa yansuru minal qaffil ladzi ya'khudhu minhul ma, yaitu yumadmidu berkumur-kumur wa yansuru dan membersihkan hidung minal khaffi dengan tangannya, alladzi ya'khudhu minhul ma, yang mengambil minhu darinya alma, air. Artinya dari tangan satu untuk kumur-kumur dan untuk menghisap air ke hidung. Bahkan disebut dengan ya'khudhu minal khaffi, bukan minal khaffaini. Kalau khaffaini ini, kalau minal khaffi ini cuma satu. Ya, kita jarang airnya banyak, cuma air sedikit. Nih, ini juga separuh untuk mulut, kumur-kumur, separuh untuk hidung. 3 kali ambil lagi. Saya praktekin gak bisa-bisa. Ya gak bisa-bisa. Begini hidungnya sukses, airnya di mulut ketelan. Ya, gak bisa-bisa karena dari dulu dilatihnya dipisah-pisah, dari dulu dipisah dilatihnya, diajarinya dari dulu dipisah. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i. Wa an Abdullah bin Zaid fi sifatil wudu summa tuqalayatahu famatmadu wastanshaqa min kaffi wahidin yaf'alu dzalika thalathan. Abdullah bin Zaid juga berbicara dari sifat wudu, kemudian masukkan tangannya, famatmadu wastanshaqa, berkumur-kumur menaikkan air ke hidung, min kaffin wahidin, dari satu tangan, yaf'alu dzalika, ia berbuat yang demikian salasan 3 kali. Wa an Anasil qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan, melihat seorang laki-laki, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan, Nabi melihat seseorang, wa fi qadamihi mislu dhufri, Nabi melihat orang di kakinya ada sebesar kuku, lam yusibuhul ma, kering tidak kena air. Melihat di kakinya, di antara kaki maksudnya sampai mata kaki, ada yang kering sebesar kuku, kering. Rasul menyebut faqala irji, kembali, fa'ahsin wudu'aka, perbaiki wudu'mu, fa'ahsin wudu'aka, perbaiki wudu'mu. Pertanyaannya, wudu lagi apa kakinya doang? Wudu lagi dari awal apa kakinya doang? Dalam kalimat ini irji fa'ahsin wudu, maksudnya perbagus wudunya. Kok kakinya masih kering, kakinya basahin lagi.
Jadi nggak wudhu dari awal. Khawatir wudhu dari awal, kakinya basah, tangannya kering. Suruh balik lagi. Tangannya udah bagus, yang kanan, yang kiri kering. Nah makanya tadi fa'aksin wudhu, akan perbagus wudhunya, maksudnya kakinya. Nih sengaja biar selesai bab wudhu. Wa anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda bil muddi wa yaghtasilu bis sa' ila khamsati amdadin. Rasul ngirit ya kalau wudhu 1 mud. Rasul berwudhu 1 mud. Wa yaghtasilu bis sa', kalau mandi 1 sa'. Ila khamsati amdadin, hingga 5 mud. Wa an Umar radhiyallahu anhu, kemarin sudah kita bahas, 1 sa' itu 2/4 liter. 1 mud itu 5/6 liter. 1 mud nggak ada 1 liter. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin yatawadda fayusbihul wudu. Ini perintah, sempurnakan wudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum, tidak ada di antara kalian, min ahadin, dari seseorang, yatawadda berwudu, fayusbihul wudu, maka sempurnakan wudu. Jadi kita harus menyempurnakan wudu. Sholatnya bagus, bacaannya panjang, fasih, tartil, mungkin khusyuk, tapi wudunya nggak sempurna, ya nggak sah. Jadi jangan dianggap sepele wudu itu. Yang menjadikan sholatnya sah, ya wudunya sah. Jadi wudu merupakan bagian dari sholat, jangan pernah ditinggalkan. Yasbihil wudu, sempurnakan wudunya. Kemudian sempurnakannya itu sampai Rasulullah bersabda, summa yaqulu, selesai wudu ada bacaannya yang kita menyebut dengan doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau kita wudu sempurna lalu ditutup dengan bacaan syahadat kayak tadi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyasha. Kalau kita wudunya sempurna lalu ditutup dengan doa tadi, syahadat tadi, kata Rasulullah SAW, tidak akan mendapatkan balasan apapun kecuali akan dibuka pintu abwabul jannah, pintu-pintu surga yang jumlahnya as-samaniyah, yang jumlahnya 8. Ada pintu wudu, ada pintu sholat, ada pintu jihad, ada pintu sedekah. 8-8-nya dibuka oleh orang yang wudunya sempurna, lalu ditawarkan, silakan yadkhulu min ayyihasya, silakan mau masuk dari pintu yang mana. Coba bayangin, hanya sempurna wudu kita ditawari surga, 8 pintunya dibuka, silakan kita mau pilih pintu yang mana. Di sini penuh, lewat ke sana. Di sini penuh, lewat jatah. Silakan pilih yang mana. Di sini wangi, bau parfum 1000 bunga, silakan yang sana bau hajar aswad. Macam-macam. Akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa zada, ada tambahan wa Tirmidzi, ada tambahan yang kita sering baca doanya, Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ini tambahan, tapi ini tambahannya bukan tambahan ecek-ecek, tambahan para ulama. Ya kita ikuti saja, Allahumma ya Allah ij'alni, jadikanlah saya minat tawwabina, dari bagian dari orang-orang yang bertaubat. Waj'alni, dan jadikanlah saya minal mutatahhirin, dari orang-orang yang menyucikan diri. Ya, ditutup dengan doa. Kalau lengkapnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Pintu surga 8-8-nya dibuka, silakan mau masuk lewat mana saja.
Jadi bersyukur kepada Allah, kita wudhu sempurna dibuka pintunya. Wudhu sempurna dibuka lagi pintunya. Kapan-kapan pintu itu apal betul. Saya bolak-balik buka, mempersilakan Anda untuk masuk, tapi Anda baru sekarang masuk. Silakan masuk lewat pintu mana saja. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini cara wudhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini cermin bagaimana kita berwudu sebagaimana wudunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pakai wudu cara sendiri atau jangan wudu pakai cara orang lain, tapi wudunya sesuai dengan wudunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah udah nggak ada yang punya ilmu, ada para ulama, contoh para ulama, ada para habaib, contoh para habaib. Ya, jangan nyontok. Oh, ada di sana wudunya boleh kaki dulu katanya. Ini sudah ada teksnya. Jadi kalau penelitian evaluasi ini benernya, ini prakteknya, maka nyontok. Tinggal nyontek saja, tinggal nyontek. Ya, tinggal nyontek. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.